Tes 1, 2, 3. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai tatap muka ke-6 mata kuliah Filsafat Ilmu dengan pokok bahasan epistemologi ya. Kita mulai. Tujuan instruksionalnya adalah setelah mengikuti video pembelajaran tatap muka 6, mahasiswa dapat menyebutkan atau menjelaskan definisi epistemologi, dapat mempunyai keterampilan untuk menyebutkan, bukan keterampilan ya, pengetahuan untuk menyebutkan cara mendapatkan pengetahuan yang benar, terus dapat menyebutkan metode eksperimen atau empiris ya, dan dapat mengetahui metode ilmiah ya, yang induktif. Ada 4 aja pokok bahasannya atau tujuan instruksionalnya. Yang pertama adalah rasional dari epistemologi. Jadi manusia ini karena numpang hidup di dunia sehingga sadar bahwa untuk dapat selamat hidup di dunia ini perlu pengetahuan ya. Nah, pengetahuan itu banyak sekali sehingga dalam perjalanan hidupnya manusia sadar bahwa manusia tidak tahu ya, tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Kan ada 4 tingkatan ya. Yang pertama adalah tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, terus setelah itu naik menjadi tidak tahu kalau dirinya tahu, terus naik menjadi tahu kalau dirinya tidak tahu, dan terakhir ini yang paling baik adalah manusia tahu kalau dirinya tahu. Nah, kalau manusia tahu kalau dirinya tahu bahwa ada banyak pengetahuan, nah begitu ada pengetahuan yang baru, ya, ada suatu fenomena yang muncul dan manusia itu ingin mencari jawaban mengapa fenomena itu muncul, maka dia dalam posisi tahu kalau dirinya tidak tahu, maka dia akan melakukan proses berpikir. Nah, proses berpikir untuk mengetahui jawaban, untuk mengetahui mengapa alasan suatu fenomena muncul, ini akan menghasilkan ya, ada namanya hasil proses berpikir. Ini dianggap benar ya, dianggap benar hasilnya, hasil proses berpikirnya dianggap benar karena ya pengetahuannya ya baru sampai situ gitu ya, gitu. Jadi mengapa seseorang bilang dia sudah mencapai hasil yang benar ya, karena dia tidak tahu bahwa hasilnya itu sebetulnya salah, ada yang benar gitu. Karena tidak tahu data-data tersebut, ya dianggapnya itu yang paling benar. Jadi cara tradisional manusia untuk bisa mengetahui kebenaran ya, kebenaran suatu pertanyaan secara empirik. Empirik itu maksudnya empiris, maksudnya dikerjakan sendiri ya, dicari sendiri, dialami sendiri oleh manusia, itu namanya empiris. Adalah menggunakan metode trial and error. Jadi mencoba, kalau salah ya dicoba sampai errornya dapat ditekan atau bahkan bisa diabaikan itu. Jadi trial and error. Ini suatu cara yang sudah ada zaman dulu ya. Jadi misalnya main layangan kok singit, layangannya diangkat ditarik bagian benang kok berputar ke kanan gitu, berputar searah jarum jam, namanya singit. Terus dia ambil layangannya terus ditekuk-tekuk, tekuk dikit-dikit, patah gitu ya, patah. Terus dia beli lagi, dinaikin singit lagi, terus dia nekuknya pelan-pelan. Ditekuk 4 kali, diterbangkan sudah tidak singit, terus diturunkan lagi, ditekuk 2 kali, terus dicoba lagi sudah bagus. Nah itu.
Jadi trial and error. Kalau banyak errornya ya berarti harus sering latihan ya. Kalau sering latihan nanti terampil. Jadi sesuatu orang yang terampil itu latihannya banyak, itu trial and error. Jadi misalnya tadi ya layangan ya, terus ini zaman pertama ya, pertama kali manusia lahir, manusia hidup di dunia ini buah ini dimakan bisa apa enggak? Ya sebetulnya bukan itu yang dipikirkan, tapi dianalogikan zaman sekarang seperti itu. Ada suatu buah ini merah ini kalau dimakan enak apa enggak ya? Karena burung pada makan gitu, monyet pada makan, tapi yang dimakan itu bukan kulitnya, itu isinya. Ya kalau manusia kan nggak ngerti, main makan aja mati gitu. Setelah itu kok kalau monyet kok nggak mati gitu ya? Oh ternyata dilihat, oh kalau monyet itu kulitnya nggak dimakan gitu. Terus dikupas kulitnya dimakan, nggak mati. Ya, itu trial and error. Misalnya dulu kedokteran itu kalau mau mengetahui apakah suatu massa, suatu jaringan yang tidak ada pembuluh darahnya ini adalah tumor jinak atau ganas, itu caranya dibiopsi ya, diambil dikit jaringannya gitu. Nah, eh, ternyata tumor itu seperti kucing atau harimau ya, kalau diambil dagingnya dikit tuh ada yang nyakar gitu, malah malah marah, tadinya nggak marah jadi marah. Jadi sekarang kalau ada suspek massa di suatu jaringan tubuh manusia ada benjolan itu sudah ya tergantung kondisi ya, itu ada yang tidak dibiopsi. Jadi biopsi langsung ya, diambil jaringannya langsung dipatologi apakah ini eh, selnya sel yang membelah dirinya cepat atau enggak gitu. Nah, itu trial and error. Terus misalnya ya tanaman lah ya, biji dilempar gitu aja kok tumbuh. Kalau sekarang kok nggak tumbuh gitu. Oh, ternyata bijinya sama, yang ngelempar sama, cuacanya sama, tapi tanahnya beda. Oh, kalau tanah seperti ini itu enggak. Itu trial and error. Jadi epistemologi itu nanti bisa bisa mengetahui apakah suatu teori atau suatu pengetahuan ya atau suatu jawaban ini masih benar ya. Jadi misalnya kalau orang mau mengecat tembok itu pakai cat X pakai kuas Y gitu. Apakah pakai teknik itu masih bisa gitu? Atau eh, ternyata ada yang sudah menentang cara itu, sudah kuno, sudah tidak bisa dipakai, sudah absolut ya, absolut malah sudah salah gitu ya. Jadi kalau usus buntu itu apakah masih bisa dioperasi, dibelek perutnya gitu? Ya tergantung ya. Ada yang pakai laparoskopi gitu. Misalnya ada penyumbatan pembuluh darah di otak gitu. Kalau dulu ya dibuka otaknya, ya susah dibuka otak, nutupnya susah. Ternyata sudah ada teori yang lebih baru ya. Jadi DSA dan seterusnya gitu. Jadi epistemologi ini nanti adalah dasar dalam mencari kebenaran. Kebenaran apa ya? Kebenaran jawaban hasil proses berpikir manusia atau kebenaran dari suatu pengetahuan atau suatu teori. Karena manusia kan tingkatannya beragam ya, tingkat apanya itu? Tingkat pengetahuannya beragam. Sehingga peluang jawaban hasil proses berpikir ini bisa banyak sekali. Gitu. Jadi intinya ya epistemologi ini akan menjawab keraguan-raguan manusia. Apakah ini benar? Ya? Apakah ini benar orang yang kemarin ketemu saya gitu? Atau bagaimana? Nah, kita masuk ke definisi epistemologi. Jadi sebelumnya tatap muka 5 itu membahas ontologi ya. Dan sebelumnya adalah metafisika. Jadi 3 cabang dari filsafat itu nanti ontologi, epistemologi dan aksiologi ya.
Nanti aksiologi, pertemuan ke-7 mungkin ya. Jadi epistemologi ini dalam, etimologis atau ilmu yang dapat mempelajari arti ya, arti. Jadi epistemologi dari bahasa Yunani, epistem dan logos. Kalau logos itu pengetahuan, epistem itu pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi epistemologi artinya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana pengetahuan terbentuk. Jadi mempelajari prosesnya, ya. Proses suatu pengetahuan atau jawaban atau teori ini dapat terbentuk. Jadi pengetahuan ini sebetulnya definisinya itu adalah teori, ya. Teori itu apa ya? Teori membahas tentang gejala, fenomena, sampai solusi-solusinya, sampai masalah-masalahnya itu. Jadi pengetahuan di sini ada jawaban suatu masalah atau jawaban yang menyebabkan suatu fenomena terjadi, itu pengetahuan. Kalau sudah jadi ilmu, berarti susunannya banyak sekali nanti. Ilmu pengetahuan nanti ada lagi. Jadi ruang lingkup epistemologi ini untuk menjawab dua pertanyaan dasar, yaitu pertama adalah sumber, ya, sumber pengetahuan itu apa, ya, asal, sumber, hakikat, cara membangun ilmu, apakah manusia dapat mempelajarinya, itu namanya sumber pengetahuan. Terus yang kedua adalah kebenaran dari pengetahuan tersebut. Bagaimana kebenaran suatu pengetahuan, apakah dapat dipelajari, apa yang sudah diketahui sebelumnya, sampai di mana pengetahuan itu, ya. Itu ruang lingkup dari epistemologi. Kita coba lihat sebelumnya, ya, ini masih mengulang sedikit ya. Ini jarum sejarah pengetahuan. Jadi kalau ada jarum sejarah pengetahuan itu jam. Jam ini jam 00. Nah, jam 00 itu artinya masih primitif ya, manusia masih primitif. Jadi masyarakat primitif itu kan yang terlihat ini tidak ada perbedaan, adanya kesamaan. Pakaiannya sama, nggak pakai baju gitu. Setelah itu pakai baju kulit binatang, pakai baju kulit pohon ya. Terus dia hidupnya dalam berkelompok. Ada kepala sukunya, ada satu ya, merangkap itu ya. Belum ada pembagian pekerjaan, ya nggak jelas yang kerja apa gitu. Semua mengerjakan hal yang sama gitu. Jadi tidak jelas ya kalau tidur satu lokasi gitu, tidak jelas. Tapi dia punya obat ya, biasanya kalau kaum-kaum seperti itu punya tabib ya, satu obat untuk semua gejala penyakit. Nah, di situ ada ilmu ya. Ilmu itu mencari ilmu. Ya. Nah, lanjut ke masyarakat di abad penalaran, jadi abad yang manusianya itu sudah mulai menggunakan kognitif, menggunakan proses berpikir untuk mendapatkan jawaban atau pengetahuan. Ini sudah nggak sama ya. Sudah ya nggak sama, harus ada beda dong, harus berbeda gitu. Jadi mulailah pakaiannya beda, nih oh kalau ini cucuiti, ini penegak hukum, ini yang ditegakkan, ini pedagang, ini ya macam-macam lah gitu. Jadi terlihat ilmu pengetahuan berkembang menjadi sangat-sangat spesifik ya. Pohon ilmu pengetahuan berkembang, cabangnya juga mungkin gondrong, rantingnya makin banyak, daunnya tidak karu-karuan. Jadi akhirnya mulai dibedakan ya apa yang diketahui oleh pengetahuan ik. Jadi ik itu apa sih? Ik itu ilmu ya, ilmu mempelajari apa? Ya hanya ik gitu ya. Jadi bagaimana cara pengetahuan ik mengetahui ik ya? Dijelaskan caranya begini, begini, begini. Itu apa gitu. Jadi misalnya dokter spesialis dalam ya atau ahli bikin gigi ya. Apa yang diketahui oleh ilmu pergigian. Nah, terus kok bisa tahu bagaimana? Untuk apa? Ya, gitu. Jadi itu banyak sekali ya. Apa? Panjang lebar ya, luas ya, panjang kali lebar luas. Jadi ilmu pengetahuan jadi sangat spesifik.
Terus diferensiasi ilmu berkembang pesat ya. Jadi kalau belajar ilmu tuh jangan jangan ada moralnya ya, moral itu ya sudah itu bagiannya moral, kita belajar ilmu aja, jadi ilmu dipisahkan dengan moral. Jadi sudah mulai terlihat ya ilmu-ilmu alam ini tidak sama dengan ilmu-ilmu sosial ya. Jadi gitu ya. Munculnya keahlian yang spesifik ya, satu toko menjual satu barang, satu obat, satu gejala penyakit ya, saking saking spesifiknya gitu. Terus akhirnya, manusia yang apa, hidup di area-area seperti itu tidak nyaman. Sekarang kita coba nggak ada ya, berbeda-beda gitu. Kita samakan yuk, pakaian sama gitu. Kalau Anda lihat kan SD, SMP, SMA, SMK, dan seterusnya itu kan pakaiannya sama. Anda aja, kalau berangkat kuliah pakai baju yang berbeda-beda ya, ini dosennya, mahasiswanya, karyawannya semua nggak ada bedanya gitu. Maksudnya beda-beda tapi nggak jelas ya, akhirnya nggak jelas itu. Ini berbeda tapi nggak ketahuan mana yang tamu ya, mana yang dosen, nggak jelas. Sehingga pingin ya, pingin jangan ada sangat-sangat spesifik itu ditiadakan. Jadi ilmu-ilmu yang sangat spesifik itu mulai ditinggalkan maksudnya. Jadi ada ilmu yang mempelajari beberapa ilmu ya, namanya interdisiplin. Sehingga dalam Perang Dunia Kedua itu muncullah konsep sistem. Sistem itu definisinya, sistem adalah gabungan beberapa bagian yang setiap bagian ya, anggota dari sistem tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Tapi masing-masing, bagian terhubung dan pada akhirnya secara keseluruhan membentuk suatu tujuan tertentu, itu namanya sistem. Jadi, kajian yang terdiri dari beberapa disiplin ilmu, misalnya sistem informasi perjalanan kereta api, itu dari manusia, ya aturan, hardware, software, itu gabung ya. Sistem penerimaan, mahasiswa baru UNJ, itu ada pakai siakat, pakai ujian tulis, pakai wawancara, jadi gabungannya. Jadi secara sistem. Manusia itu juga bisa dilihat secara perspektif sistem ya. Sistem manusia itu ya ada 5 organ besar atau 3 organ, 7 organ ya terhubung dari akhirnya membentuk suatu makhluk hidup namanya manusia. Nah ini yang jadi yang tadi saya bilang ya, di abad penelaran sekarang ini muncul usaha menghubungkan beberapa disiplin ilmu menjadi satu. Jadi nggak pingin banyak sekali, pusing kalau kebanyakan ilmu gitu ya. Mata pelajaran, mata kuliah banyak bener. Jadi kalau satu gejala, satu obat yang kemarin ya di zaman zaman ilmu itu pecah-pecah ndak karu-karuan, sekarang, kembali menjadi satu obat untuk semua gejala penyakit. Ini menekan perbedaan ya, jadi menguatkan kesetaraan. Jadi seperti Anda kan, walaupun masuknya sama, pakaiannya beda-beda, kalau kalau kuliah gimana kalau kita punya, jaket hoodie misalnya, jaket yang khusus buat angkatan kita. Jadi Anda terus bikin desain itu ya, jas atau jaket. Jaket itu kalau dipakai satu angkatan, akhirnya kan jadi setara, nggak ada perbedaan, kayak seragam itu sama. Jadi akhirnya kita kembali ke zaman primitif kan, semua sama gitu. Jadi toko yang menjual hampir semua produk yang ada di bumi gitu ya. Itu lebih suka makan di pagi sore ya, karena makanannya bisa bisa dipilih macam-macam gitu dibanding rumah makan yang menjual hanya warung tahu atau produk tahu kan nggak sip. Jadi kalau pengetahuan ini ya memang setiap pengetahuan ya hanya menjawab satu jenis pertanyaan tertentu saja, gitu.
Jadi pengetahuan itu kalau Anda mempelajari ya tidak bisa semua pengetahuan dipelajari ya hanya satu. Semakin spesifik ya semakin semakin rigid ya, semakin spesifik semakin detail ya, detail, pertanyaan semakin detail. Tapi kalau pertanyaan kalau seorang manusia mati terus kemana ya? Itu bukan pengetahuan, bukan ilmu, bukan teori, tapi kasih ke agama aja yang jawab. Agak susah membuktikannya. Kalau cara menurunkan kadar kadar kolesterol dalam darah, nah ini nanti ada jawabannya, ada ilmunya ya, ada pengetahuannya. Cara meningkatkan hasil belajar mahasiswa, bagaimana membuat cahaya seperti matahari ya. Terus bagaimana ini ada korban apa eh, astronot yang meledak di udara gitu atau pesawat jatuh. Itu ada penumpangnya berapa? Misalnya 17, tapi pahanya ada 20, Pak. Waduh, ini pahanya siapa lagi nih kalau kebanyakan? Paha kanan semua, iya nih kanan semua, Pak, lebih. Jadi, terus kan dicari. Bagaimana cara mengidentifikasikan korban gitu. Bisa aja yang serpihan paha yang di bawah itu ya bukan yang ikut pesawat, mungkin yang lagi nahas ya, ketiban pesawat. Ya, iya bagaimana? Kok ini tahu kalau ini satu kresek ini jasadnya pilot kok tahu gitu. Nah, itu pakai DNA sibling ya. Jadi itu ilmu lain lagi. Kenapa jatuhnya penyebab jatuhnya Lion Air itu kenapa? Jadi ontologi ilmu, jadi apa yang disebut ilmu ini ya mempelajari kajian objek empirik ya. Empirik itu artinya yang bisa dapat dideteksi oleh indera manusia. Sebab manusia itu kan hakikatnya menginginkan jawaban yang benar. Jadi kalau manusia ada pertanyaan atau mencari tahu sesuatu fenomena kenapa terjadi atau ada pertanyaan jawabannya itu bagaimana ya, apa ini benar gitu. Ya harus benar. Nah, jadi jawaban suatu pertanyaan atau ilmu atau teori yang dihasilkan dari hasil proses berpikir manusia itu harus benar gitu, harus benar, harus benar. Nah, bagaimana ya cara menyusun suatu pengetahuan atau suatu jawaban atau ilmu atau teori sehingga pasti benar, kebenarannya benar gitu. Jadi jawabannya benar gitu. Jawabannya benar, udah pasti benar. Atau pengetahuan yang diperoleh ini sudah pengetahuan yang benar. Bagaimana cara menyusunnya? Ya ini jawaban dari bidang kajian filsafat namanya epistemologi. Gitu. Jadi tiap jenis pengetahuan ya, tiap jenis pengetahuan yang ada di dunia ini akan mempunyai 3 ciri spesifik mengenai apa ya, apa pengetahuan itu. Apa sih ilmu hayat, apa sih ilmu virologi, apa sih ilmu hukum, apa sih ini, apa sih itu ontologi. Ontologi. Terus bagaimana kok bisa bagaimana cara mendapatkan itu atau bagaimana cara menjelaskannya itu pakainya epistemologi. Kalau untuk apa itu namanya aksiologi ya. Ya gitu misalnya untuk supaya kolesterol turun, kolesterol itu apa gitu. Kolesterol itu apa? Ya kolesterol adalah suatu zat yang dihasilkan oleh liver untuk apa? Untuk otak bekerja supaya optimal. Nah, tapi ternyata kalau terlalu berlebihan ya, tubuh ini juga menghasilkan kolesterol. Kalau Anda puasa, tubuh menghasilkan kolesterol. Nah, kalau nggak puasa, nah di samping tubuh juga menghasilkan kolesterol karena makanannya juga ada makanan yang mau mengandung kolesterol, jadi nambah gitu ya. Nah, terus kalau nambah kolesterol kenapa? Ya darahnya
jadi kental. Kalau kental kenapa? Ya bisa stroke, kalau stroke kamu mati. Oh, bahaya toh? Iya, bahaya. Nah, terus bagaimana cara supaya bisa turun? Itu epistemologi. Bagaimana cara supaya darah tidak ada kolesterolnya? Ya pertama, livernya dikasih tahu sama otak, hipotalamus. Jadi minum obat yang menggodain, hipotalamus supaya hipotalamus menggerakkan sistem endokrinnya bilang, liver kamu mbok jangan ngeluarin kolesterol." Nah gitu. Terus yang kedua, pola makan juga jangan minum minyak ya, minyak diminum ya banyak kolesterol. Nah terus buat apa kok, menurunkan kolesterol? Ya biar selamat. Oh, nah itu aksiologi. Jadi pengetahuan menurunkan kolesterol itu apa ya, supaya, manusianya lama hidup. Kok lama hidup kenapa? Dunia penuh dong, nanti gegeran. Ya udahlah, itu jadi namanya, pragmatis ya. Jadi antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini terwek-wek ya, saling berkaitan, nggak bisa ya hanya membahas satu. Sehingga kalau nanti Anda belajar, bukan belajar ya, mengikuti suatu mata kuliah, itu dosennya akan memberi tahu, apa itu mata kuliah, definisi mata kuliah. Hai mahasiswa, definisi mata kuliah yang Anda ambil itu ini, itu ontologi. Terus bagaimana supaya, mata kuliah ini ilmunya bagaimana, bagaimana cara mendapatkannya. Nah, dikasih tahu harus harus ini. Untuk apa mata kuliah? Untuk ini, ya gitu. Jadi kalau melihat suatu fenomena, ya coba dilihat 3 itu ya, ontologi, epistemologi, aksiologi. Misalnya kenapa, gunung itu kok ada di situ gitu. Ya apa itu gunung itu? Terus bagaimana kok gunung itu bisa di situ? Dan untuk apa gunung itu ada di situ ya? 3. Misalnya kan kita, kenapa lahirnya pas kita ketemu di mata kuliah filsafat itu? Kok nggak ketemunya 15 tahun yang lalu misalnya? Itu pasti ada sesuatu ya. Allah atau Tuhan kita itu pasti akan mempunyai rencana gitu ya. Kita nggak tahu. Jadi pengetahuan itu merupakan ilmu ya, ilmu. Ya, ilmu. Ilmu apa? Ya, yang mempelajari alam, ini dibatasi oleh, empiris manusia. Jadi kemampuan untuk dapat mendapatkan sendiri ya, atau dapat mendeteksi sendiri suatu fenomena. Ya, jadi pengetahuan ilmiah ya, ini nanti digunakan sebagai tools atau alat untuk memecahkan masalah manusia. Saya ulangi lagi terus ya, banyak ulangin lagi. Jadi ilmu atau pengetahuan ilmiah ini, sebagai alat untuk memecahkan masalah manusia. Bagaimana memecahkannya? Ya meramal gitu, meramal. Meramal bagaimana, Pak? Ya meramal bagaimana supaya suatu fenomena itu, eee, terjadinya kapan kira-kira itu, meramal. Dan yang kedua, ini dapat mengendalikan ya. Kalau sudah bisa meramal, meramal atau ya meramal suatu fenomena kapan terjadi, kok bisa meramal, Pak? Ya karena mereka tahu yang punya ilmu itu ya. Ini kalau kayak gini nih, hawanya suhunya sekian, terus kadar air di udaranya sekian, ini nanti kalau ada angin dari selatan, sebentar malam pasti hujan, itu meramal dia. Ya itu benar, hujan deras gitu. Nah, terus supaya tidak hujan bagaimana nih? Ini kalau kayak situ tadi bilang, sebentar malam hujan nih, seperti yang kemarin kan benar kan? Ini kayak gini entar sebentar malam hujan nih, supaya nggak hujan gimana? Ya supaya nggak hujan ya salah satu variabelnya nggak muncul. Bagaimana caranya? Ya ada rekayasa cuaca gitu. Cuaca direkayasa jadi nggak hujan. Jadi kalau
di aula itu ada acara kenegaraan atau acara kerajaan, supaya nggak hujan ya pawang hujannya karena sudah dapat mengendalikan alam hujan ini ya, dia akan memainkan suatu sistem sehingga sistem itu melakukan treatment. Sehingga nanti, di suatu area itu dijatuhkan apa sehingga kimia di situ berubah sehingga tidak terjadi hujan karena variabel hujannya, tidak lengkap ya gitu. Jadi untuk dapat mempelajari alam ya, ini, Anda harus mengawali dengan, ontologi itu ya, ontologi. Jadi untuk dapat meramalkan dan mengendalikan alam, maka yang harus diketahui lebih dahulu adalah mengapa fenomena tersebut terjadi. Jadi ontologinya. Ontologi itu kan apa ya. Jadi kalau mempelajari mengapa kolesterol, ada gitu. Mengapa kolesterol harus diturunkan gitu. Ya kenapa kolesterol muncul gitu ya. Gitu ya. Kenapa, eee, bagaimana cara menghindar dari sambaran petir? Nah gitu. Itu kan pertanyaan. Ya ontologinya yang pertama kali harus diketahui adalah apa sih yang, kok bisa terjadi petir itu kenapa gitu. Itu nanti satu siklus ya. Petir itu bisa terjadi kalau ada apa. Kira-kira kalau nggak ada apa ya, petir itu tidak terjadi ya, petir itu ya keluar dari mana sih? Oh, dari itu Pak, dari langit. Langit itu ya apa sih ya, diterusin nyata petir itu adalah di lapisan berapa sampai lapisan berapa gitu. Karena adanya beda potensial gitu akhirnya ada loncatan, ada petir antar awan, petir ke mana, ke bumi macam-macam lah gitu. Jadi karena petirnya muncul duluan ya itu namanya fenomena muncul duluan dan itu bisa dideteksi oleh indera manusia ya itu berarti empiris ya. Jadi kalau mempelajari sesuatu, membuat ilmu atau mencari jawaban itu Anda harus berpikir ontologi dulu. Jadi apa apa gitu, mengapa atau apa suatu fenomena kok bisa terjadi gitu. Itu dulu ya pertama ontologi. Nah nanti proses berpikirnya itu dalam ontologi itu ini berdasarkan pada beberapa hal ya. Pertama gini, adanya, hukum sebab akibatnya. Jadi suatu peristiwa itu tidak mungkin muncul sendirian gitu ya. Pasti dia terkait erat dengan peristiwa sebelumnya yang muncul gitu. Jadi kalau ada asap, itu nggak mungkin ada asap. Asap itu apa sih? Asap itu yang, bulu-bulu ke atas gitu ya. Nah, kalau asap muncul pasti pasti ada api di bawahnya gitu. Nggak ada api memang situ nggak bisa lihat goblok gitu. Karena apinya tidak terlihat. Api itu, ada panjang gelombang yang di atas 900 nanometer atau di bawah 380 nanometer. Jadi ada api yang di luar range dari mata sehingga nggak ada api tapi ada asap gitu. Coba Anda bakar bakar kapas itu. Nanti ada warna hijau, warna ungu, warna merah tua. Nah, pada saat dia warna biru, itu Anda tidak melihat. Kalau Anda lihat api penggorengan, orang goreng, tukang gorengan di pinggir jalan itu kan, apinya kan ada merah, kuning, biru, hijau, ya gitu, ungu. Nah, itu kalau di paling luar tuh biru. Nah, di atas biru ada api juga itu. Anda deketi ya kosong. Tapi nggak ada apinya, tidak melihat itu. Jadi tidak mungkin suatu peristiwa itu muncul duduk itu sendirian gitu. Pasti ada temennya ya, pasti ada temennya. Nggak mungkin orang bisa ketawa gitu, pasti ada pencetusnya. Kalau banjir nggak mungkin pasti banjir, pasti ada bukan pasti banjir, nggak mungkin nggak ada banjir tanpa ada sebelumnya, gitu loh. Jadi adanya aksi ada reaksi. Jadi bagaimana? Ya kita melihat faktor-faktor yang
di belakang fenomena terjadi atau di belakang tuh sebelumnya gitu, secara harafiah itu apa gitu. Jadi dengan seperti itu kita bisa melihat apa sih variabel-variabel atau faktor-faktor yang menyebabkan fenomena terjadi gitu loh, ya. Jadi kalau ada api itu bisa nyala kalau ada triwek-weknya, ada hotspot, ada oksigen, dan ada benda yang dapat terbakar. Tapi kalau ada hotspot, titik titik api, ya ada titik merah yang menyala, tidak ada oksigen, ya mati dia gitu. Ada oksigen tapi tidak ada yang bisa dibakar, ya titik misalnya, ada besi merah menyala gitu, oksigen ada, tapi nggak ada kertas ya tidak bisa terbakar gitu. Jadi triwek-wek itu faktor-faktor atau variabel yang menyebabkan fenomena alam muncul. Kalau suatu fenomena alam muncul itu ditentukan atau dipengaruhi oleh 14 variabel, jadi caranya nanti kalau Anda melihat suatu lokasi ada 14 variabel itu muncul, pasti itu akan terjadi suatu fenomena itu gitu. Ya, caranya begitu. Jadi melihat variabel-variabelnya, ya, melihat variabel-variabelnya. Atau ya, proses berpikir ini menggunakan pengetahuan sejenis yang sudah ada sebelumnya gitu. Kenapa sih orang bisa menjawab suatu pertanyaan dengan cepat? Ya karena mungkin saja pertanyaan seperti itu sudah pernah atau sudah sering dia dia temukan, tapi bukan di sini gitu ya. Jadi dia punya jawaban yang sudah pasti benar ya, yang sudah pasti benar. Atau dia dengar dari orang lain yang pernah melakukan hal tersebut secara empiris gitu. Jadi bagaimana cara pergi ke Tangkuban Perahu misalnya, dia tidak pernah ke sana dan juga belum pernah membaca, nggak punya pengetahuan ke sana naik apa, tapi dia pernah diceritakan temannya yang dari tempat kos ke Tangkuban Perahu. Ceritanya sangat detail lah, sehingga dipercaya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi penelaah ilmiah atau proses berpikir ini menggunakan hukum sebab akibat. Jadi peristiwa tidak mungkin muncul sebelum peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi kalau ada peristiwa, pasti sebelumnya ada peristiwa yang terkait dengan itu muncul gitu. Jadi suatu peristiwa itu dapat terjadi karena adanya variabel-variabel penyebabnya gitu ya. Itu. Dan bisa juga eh adanya pengetahuan sejenis yang sudah ada, yang sudah diketahui sebelumnya oleh manusianya itu. Jadi dari proses berpikir tadi, manusia itu awalnya kalau mau mempelajari suatu fenomena, dia membuat model gitu ya. Dimodelin, dijadikan model, membuat suatu model ya, model dari petir gitu, pemodelan lah gitu ibaratnya gitu. Lah kenapa ya? Karena kalau mempelajari fenomena itu, kita mempelajari petir yuk, ditunggu habis itu kok nggak ada petir 6 bulan ya, nggak ada hujan, ya berat ya. Jadi dimodelkan. Jadi tidak bisa ya, fenomena alam itu tidak bisa nanti belajar petir habis itu cari petir ya, nggak bisa. Musim kemarau mungkin sulit, kecuali desa petir yang di Depok itu ada desa petir. Jadi desa petir itu di atas langitnya itu petir terus, ada petir. Jadi di atasnya ada awan yang berbeda potensial, jadi sehingga selalu petir. Jadi akhirnya banyak ya terdeteksi ya usaha-usaha pemodelan ini ya. Manusia-manusia zaman dulu sampai sekarang pun masih kalau mempelajari suatu fenomena alam ini dikasih model. Biasanya untuk menghormati atau supaya nggak kualat, itu fenomena alam berbentuk bencana-bencana tuh dikasih nama gitu. Kalau dikasih nama perempuan kebanyakan, ya.
badai Katrina, ya, Sandy, Kudus Gembel, Dewi Sri. Jadi semua fenomena-fenomena alam itu dikasih equal ya, dikasih inisialisasi, dimodelkan seperti eh, dewa-dewa yang sakti gitu. Sehingga kalau sudah dimodelkan supaya animisme dulu ya, supaya fenomena alam badai Katrina atau menanam padi itu sukses ya, itu di, dikasih apa ya namanya, dikasih semacam nyogok dewa gitu ya. Kalau Dewi Sri kan padi-padinya kan dilarung ke laut ya. Kalau ada ini kok kayak gini ini nanti pasti si Katrina datang ini. Apa Katrina? Ternyata badai. Supaya nggak datang gimana? Ya kita kasih ini, kasih jajan pasar, beli tampah, beli jajan pasar, kasih bikin teh, kopi yang pahit, manis taruh di situ. Nah, gitu. Sesajen itu, sesajen. Jadi nyogok dewa. Gimana? Beres. Oh, beres Pak. Ada orang dalam Pak yang ngurus. Badainya bisa ditunda. Misalnya seperti itu. Jadi pemodelan-pemodelan itu di era-era zaman dulu ini berkembang berdasarkan empiris ya, berdasarkan pengalaman sendiri. Nah, pengalaman sendiri ini kan ujung-ujungnya metode trial and error. Kalau dikasih sesajen kok sekarang nggak mau, kok kemarin kok mau, gitu. Misalnya seperti itu. Jadi akhirnya eh, proses berpikir untuk mendapatkan pengetahuan itu selain pemodelan juga akhirnya naik menjadi penafsiran. Ya, penafsiran. Penafsiran itu hasil proses berpikir mendapatkan pengetahuan yang pengetahuan yang benar bersifat rasional dan metafisika. Rasional itu maksudnya bisa diterima oleh apa ya, oleh akal manusia, dan bersifat metafisika, menjelaskan sesuatu yang mendasari ya, berdiri di belakang semua itu. Jadi jembatan antara uh, rasional metafisika ya, dengan pembuktian yang sifat empiris itu disebut dengan metode eksperimen gitu ya, metode eksperimen. Jadi kan tadi hasil proses berpikir menghasilkan pengetahuan ya. Terus tapi pengetahuannya kan belum tentu benar karena belum ada yang memverifikasi. Gimana memverifikasi wong? Belum ada yang tahu kok kebenarannya. Belum, semua sama-sama baru mempelajari suatu ilmu. Tapi ada juga eh, pembuktian suatu ilmu tuh, pembuktian suatu jawaban langsung aja secara trial and error gitu. Ya, nggak pakai teori-teori deh, langsung aja dicoba gitu. Nah, dari yang pakai teori sama yang langsung dicoba itu namanya metode eksperimen ya. Jembatannya seperti namanya metode eksperimen. Jadi metode eksperimen itu kayak apa? Ya metode untuk mendapatkan pengetahuan yang praktis ya waktu itu ya. Jadi untuk bisa bertahan hidup itu pengetahuan praktis itu ya pengetahuan yang dipakai secara langsung. Praktis ya, ya supaya bisa masak itu pakai api, apinya bagaimana caranya? Begini aja coba-coba, oh begini bisa. Jadi pengetahuan praktis ya. Terus yang dipakai dalam metode eksperimen ya mencoba langsung gitu. Hasilnya tambah parah ya nanti dikurangi, dicoba lagi sampai mendapatkan hasil yang maksimal, namanya trial and error. Jadi memang tidak mempunyai cara yang sistematis. Kalau disuruh ngulangi di tempat yang berbeda, hasilnya beda gitu. Jadi teori kebenaran dipakai ya pragmatis, kebenaran pragmatis. Kalau kalau terbukti baik ya dipakai, enggak ya wis gitu. Jadi hasil metode eksperimen ya, ini pengetahuan bersifat empiris ya, pengetahuan atau hasil jawabannya bersifat diuji sendiri ya, hasil pengetahuan yang diperoleh dari hasil eksperimen. Nah, akhirnya gabungan antara pengetahuan ya, hasil proses berpikir yang belum tahu kebenarannya itu
dan metode eksperimen ini adalah namanya metode ilmiah gitu ya. Jadi menghasilkan pengetahuan yang mempunyai kebenaran, itu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara mendapatkan pengetahuan yang mempunyai kebenaran yang jos atau sahih. Yang kita bahas baru metode ilmiah. Jadi metode ilmiah ini mempunyai prosedur dalam mendapatkan pengetahuan. Ya. Jadi ilmu itu merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah. Jadi kalau ada ilmu A, ilmu B, ilmu C itu adalah pengetahuan ya yang diperoleh lewat metode ilmiah. Jadi karena melakukan metode ilmiah menghasilkan pengetahuan yang dikelompokkan dalam ilmu A, B, C, D. Gitu. Jadi proses untuk mengetahui suatu fenomena ini mempunyai langkah-langkah yang sistematis ya kalau nanti menggunakan metode ilmiah. Ya. Jadi 3 kata kunci metode ilmiah yang pertama adalah rasional. Rasional itu maksudnya masuk akal. Akalnya siapa? Bukan akalnya semua manusia loh ya. Akalnya ini manusia yang satu objek, satu pemikiran gitu ya. Satu pemikiran. Jadi misalnya saya mau membuat sistem yang membuka pintu hanya dengan mengangkat tangan kanan saya melebihi telinga kanan saya. Itu bagi orang-orang kendali, orang elektronik itu rasional. Oh ya bisa gitu. Tapi bagi orang ilmu yang lain, yang humaniora itu mungkin berpikir Anda gila gitu ya. Coba itu orang buka pintu cuman ngangkat tangan. Oh, waduh. Wah, itu sudah disorientasi mungkin gitu. Tapi kalau yang dengerin itu satu kelompok ilmunya ya percaya gitu ya. Gitu. Terus yang kedua namanya sistematis ya. Jadi masuk akal, terus yang kedua sistematis itu maksudnya apa? Langkah-langkahnya itu semua terlihat oleh indera manusia. Nggak ada yang ditipu gitu ya. Nggak ada yang tipu, itu sistematis. Dan yang ketiga empiris. Jadi kalau diulangi oleh manusia yang lain, itu hasilnya sama gitu ya, hasilnya sama. Itu namanya metode ilmiah. Metode ilmiah itu kayak bikin teh itu metode ilmiah. Saya bisa bikin teh manis panas. Oh iya, dalam arti ya dalam pikiran manusia ya saya percaya gitu. Terus coba kayak apa bikinnya? Oh begini, nah, dia nerangkan. Jadi ini menggunakan teori satu ya. Pertama air direbus atau air mendidih, terus masukkan ke cangkir yang sudah ada teh teh tubruk keringnya terus disiram air panas tunggu sampai beberapa saat, nanti cairannya sudah berubah, terus nanti disaring, masukkan ke suatu gelas, dikasih gula, terus diaduk. Jadi langkahnya jelas ya, langkahnya jelas. Kalau dibalik-balik nggak bisa ya, itu harus step by step ya. Terakhir mencicipi itu harus. Nah, semua langkahnya jelas itu kalau dilihat oleh banyak manusia, terus banyak manusia itu mencoba sendiri di rumah masing-masing, itu hasilnya sama gitu, namanya empirik gitu. Jadi metode ilmiah itu harus bersifat rasional, ya masuk akal KBI-nya, kelompok bidang ilmunya. Yang kedua, sistematis, langkah-langkahnya terlihat jelas, tidak ada yang rahasia, dan kalau dicoba sendiri di hari yang lain, waktu yang lain, manusia yang berbeda, tapi ininya sama, langkahnya sama, hasilnya sama gitu. Jadi seperti skripsi teman-teman Anda sudah lulus itu, yang membuat A, B, C itu masuk akal, sistematis. Langkah-langkahnya jelas semua gitu. Tapi begitu Anda ulangi, nggak jadi semua. Itu tidak ilmiah sebetulnya. Tapi saat itu ilmiah ya. Sekarang mungkin sudah nggak ilmiah. Ini adalah blok diagram metode ilmiah ya. Yang paling atas itu namanya perumusan masalah.
sebelah kiri itu khasanah pengetahuan ilmiah, sebelah kanan itu penyusunan kerangka berpikir, setelah itu di bawah rumusan masalah itu ada perumusan hipotesis, setelah itu pengujian hipotesis, itu ada 2, ke kiri diterima, ke kanan ditolak. Jadi, komponen-komponennya apa? Ya, nanti ini akan dibahas lagi di metode penelitian ya. Jadi mata kuliah metode penelitian itu sebelum Anda mengambil mata kuliah skripsi. Jadi metode ilmiah ini menggunakan pertama teknik ya atau cara mendapatkan hasil proses berpikir yang benar. Jadi menggunakan apa? Cara berpikir ilmiah menggunakan 2 cara, deduktif sama induktif. Deduktif ini konklusinya menggunakan teori ya, menggunakan teori yang sudah ada dan sudah dipastikan kebenarannya ya. Jadi atau teori itu sudah dibuktikan 10 tahun ya oleh sekian ribu peneliti bilang bahwa teori itu masih benar ya. Jadi kesimpulan di tatap muka kelima bahwa semua teori itu akan dianggap hipotesis. Karena apa? Karena belum tentu benar ya. Tapi ada pengetahuan yang sudah 100 tahun diuji dan hasilnya selalu mendukung. Ada juga pengetahuan yang sudah dipakai, sudah tidak dipakai maksudnya. Karena apa? Karena sudah salah. Kayak gitu ya. Terus induktif. Induktif ini konklusi menggunakan data empiris, dicoba sendiri. Kalau deduktif itu menjawab suatu masalah menggunakan teori yang sudah ada pasti benar. Tapi kalau induktif dia tidak menggunakan teori, dicoba sendiri gitu. Nah, teori kebenaran dipakai bagus ya, koheren dan korespondensi. Sifat pragmatisnya ya nanti ilmu atau jawabannya ada manfaatnya ya, dan dapat dipelajari. Nah, komponen metode ilmiah ini pertama harus wajib ya, harus ada pertanyaan yang harus dicarikan jawabannya. Jadi kalau Anda melakukan metode ilmiah itu harus ada pertanyaannya gitu loh. Kalau nggak ada pertanyaannya ya nggak perlu nyari jawaban, nggak ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu seperti apa? Pertanyaan itu kalimat yang ujung paling belakangnya ada tanda tanya. Gitu. Namanya rumusan masalah. Kalau di bab 1 itu rumusan masalah. Jadi kalau Anda melakukan penelitian, skripsi, itu nanti satu-satunya pertanyaan yang harus Anda jawab itu ditulis di bab 1. Gitu ya. Terus selain ada pertanyaan apalagi? Ya ada khasanah pengetahuan ilmiah atau Anda mempunyai kumpulan pengetahuan-pengetahuan yang sudah pernah dibuat sebelumnya, ya dan itu sudah pasti benar ya, kebenarannya sudah terbukti. Jadi sudah 10.000 kali diuji di manusia yang lain, masa yang lain, situasi kondisi lain, dan hasilnya masih mendukung. Atau dan data-data empiris hasil pengujian orang secara sendiri atau hasil empiris orang lain yang sudah pernah menguji sendiri, ya, eksperimen sendiri, dan itu sudah juga terbukti gitu ya. Jadi khasanah pengetahuan itu ada teori dan hasil penelitian maksudnya gitu. Nah, dari pertanyaan yang pertama tadi, ada pertanyaan yang harus dicarikan jawabannya, itu Anda mencari kata kunci. Nah, kata kuncinya nanti dipakai untuk mencari teori atau hasil penelitian yang sudah ada dalam khasanah pengetahuan ilmiah. Misalnya, siapakah Presiden Republik Indonesia yang kedua? Nah, itu kan bisa dicari ya, teori-teori itu bisa dicari di kumpulan pengetahuan atau khasanah pengetahuan ilmiah. Nah, kalau sudah dapat teori-teori dan hasil penelitian terkait atau mengacu ke rumusan masalah, Anda nanti menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu proses berpikir.
Jadi kerangka berpikir. Gedung itu kan ada kerangkanya ya, kalau ndak ada kerangkanya rubuh gitu. Jadi gedung L itu 4 lantai, itu kalau dibuang temboknya, itu tinggal kerangkanya, itu masih berdiri gitu. Tapi kalau suatu gedung, nggak usah 4 lantai, 1 lantai aja kerangkanya Anda buang, tinggal temboknya rubuh gitu. Jadi kerangka itu berpikir harus punya kerangka. Jadi berpikir itu harus punya landasan berpijak ya, berpijak. Pakai teori apa, nanti susun pakai teori ini, susun pakai teori ini, menghasilkan suatu bangun yang disebut dengan jawaban. Jawaban apa? Ya jawaban pertanyaan yang tadi. Nah, itu disebut hipotesis ya. Setelah Anda menyusun kerangka berpikir, nanti Anda membuat hipotesis atau jawaban sementara rumusan masalah berbasis khasanah pengetahuan ilmiah tadi ya. Nah, setelah itu Anda sudah selesai di kawasan deduktif gitu. Nah, sisanya Anda menguji sendiri hipotesis itu. Ini induktif atau empirik. Jadi, hipotesis yang sudah Anda buat itu kan jawabannya masih bersifat sementara, kebenarannya belum jelas, belum diketahui kebenarannya benar apa salah. Supaya ketahuan benar apa salah, Anda harus uji sendiri hipotesis itu. Pakai apa ya? Empiris ya, menguji empiris, dicoba sendiri. Bikin teh ya coba sendiri, hasilnya teh atau bukan gitu. Nah, nanti hasil pengujiannya itu ada 2. Jadi, hasil pengujiannya itu benar menjawab pertanyaan atau salah gitu. Jadi nanti ada teknisnya ya, menggunakan statistik. Jadi kalau Anda menerima hipotesis artinya, jawaban sementara itu menjadi jawaban yang fix dan benar. Ini artinya, teori yang Anda pakai itu masih benar gitu. Tapi kalau menolak hipotesis atau jawaban, dari empirik itu ternyata tidak dapat menjawab rumusan masalah, berarti ini, teori yang dipakai mungkin sudah salah ya. Jadi Anda mungkin perlu mendapatkan teori yang baru. Kalau sudah tidak ada, berarti teori yang Anda pakai itu sudah absolut, sudah jangan dipakai. Itu metode ilmiah ya, metode ilmiah. Jadi metode untuk mencari pengetahuan benar itu ya ada 2, metode eksperimen dan metode ilmiah. Kalau metode eksperimen ini implementasi langsung menggunakan trial and error, dia menggunakan data empiris yaitu induktif. Sedangkan metode ilmiah ini mempunyai alur berpikir tertentu ya, menggunakan logika dan analisis ya, di pertemuan kedua, 3 kalau salah, dan bersifat deduktif menyimpulkan metode ilmiah. Hipotesisnya harus diuji secara terus-menerus ya nanti. Misalnya, contoh pertama, ada pertanyaan, penyebab pesawat Lion Air JT610 jatuh itu karena apa gitu. Jadi ada 2 ya, deduktif sama induktif gitu. Kalau induktif, ya empiris dicoba sendiri lah, bagaimana caranya. Dicoba sendiri loh. Ya kalau enggak Anda pakai mesin waktu gitu ya, Anda pakai mesin waktu, pesen tiket, ikut di penerbangannya tersebut, terus Anda merekam detik-detik jatuhnya gitu. Berharap rekaman Anda tidak ikut hancur gitu. Tapi kalau Anda duduk di kursi atau di kabin penumpang, Anda enggak ngerti kenapa pesawat jatuh, kan yang Anda lihat hanya di kabin gitu. Jadi kalau induktif juga nggak tahu, nggak bisa diketahui. Deduktif, nah ini deduktif ini mempunyai, bisa menjawab berpeluang ya, berpeluang benar. Kenapa? Kalau deduktif ini mengumpulkan data, flight data recorder, cockpit voice recorder, data radar, ATC, air control traffic. Jadi data-data semua itu dianalisis ya, kalau komplit nih, dianalisis ya. Pertama data logbook pesawat, produsennya, apakah ada catatan-catatan
ini harusnya di-maintain, ini spionnya kalau terbang ini bisa ini gitu ya. Terus apakah pilot-pilot yang menerbangkan pesawat tersebut ini sudah mempunyai kualifikasi yang benar, sekolahnya dari sekolah penerbangan yang benar, bereputasi, ya terus karakteristik pilotnya semalam habis minum apa, punya masalah apa gitu. Terus habis itu lihat ya jatuhnya di TKP itu posisi apa ya, hidung, 2 ujung sayap, sama ekor pesawat ini ada di dekat TKP atau enggak ada. Kalau ada di dekat semua kumpul di TKP berarti pesawatnya jatuh pada saat masih utuh. Tapi kalau hidung, 2 ujung sayap, sama ekor itu tersebar di 100 kilometer area itu berarti meleduk di atas itu gitu. Terus pecahan pesawatnya bagaimana gitu. Pecahannya ke dalam atau keluar gitu ya. Baling-baling engine-nya tuh, bleed engine-nya tuh rontok atau tekuk. Kalau rontok itu berarti pada saat jatuh itu masih berputar gitu. Tapi kalau menekuk berarti jatuh itu pada saat dia berhenti. Nah, akhirnya secara deduktif ya, semua data-data itu disimpulkan. Akhirnya mengacu konklusi akhir dari penyebabnya diumumkan oleh Komite Nasional Keselamatan Penerbangan. Jadi diduga penyebab Lion Air ini karena misalnya engine failure, kerusakan engine karena begini 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 begini. Gitu. Jadi nanti hasil itu akan diberikan ke semua maskapai yang menggunakan tipe engine-nya itu ya. Di dunia ini yang pakai engine itu siapa aja, tembusin gitu. Pabriknya harus akhirnya melakukan perbaikan engine-engine itu. Terus pilot-pilotnya dikasih latihan sehingga ujung-ujungnya kejadian jatuhnya Lion Air itu JT610 itu dipakai untuk memperbaiki ya supaya JT610 tidak ada lagi yang jatuh atau pesawat yang menggunakan engine kayak begitu tidak ada yang jatuh lagi. Itu tujuannya. Ya tapi ya yang kasihan kan yang jatuh itu. Jadi kalau seperti ini solusinya deduktif, kalau induktif nggak bisa. Bagaimana induktif coba sendiri? Ya nggak bisa. Terus soal UAS mata kuliah filsafat ilmu nanti kayak apa sih? Ya, kalau induktif udah pasti ya, pasti. Ya tanya ke dosen gitu. Pak dosen soal UAS-nya kayak apa sih? Ya mana mau ngasih tahu gitu. Ya supaya bisa ya tanya korinnya. Ya korin Anda itu Anda suruh untuk nanya ke korinnya dosen Anda itu. Nanti korin ketemu korin. Satu ya mahasiswa, korin mahasiswa, sama korin dosen ngobrol. Gue disuruh manusia gue nih nanya ke lu soalnya kayak apa? Lu udah tahu lah, tahu waktu buat gue juga ada. Terus gimana soalnya begini-begini, oh kayak gitu. Bisa nggak? Kayak nggak bisa, udah bilangin aja. Soalnya gampang gitu. Dikibulin Anda gitu. Soalnya gampang kayak tahun lalu. Padahal beda lagi. Atau ya tanya ke mahasiswa yang sudah mengikuti UAS itu pasti induktif atau Anda ikut sendiri UASnya. Itu udah pasti benar ya, pasti benar mau Anda ikut sendiri ya kan, induktif ya, empirik langsung langsung diikut sendiri ya pasti benar. Tapi kalau induktif ini tidak bisa dilakukan, pakai deduktif kan, berpeluang, masih peluang sifatnya. Jadi ngumpulin jadi soal-soal mata kuliah X sejak 97 sampai 115 itu cari. Nemu Pak, ya kumpulin dari situ. Nah, dilihat apakah ada pola di soal-soal itu. Polanya nggak ada Pak, soalnya beda-beda ya, asem dah. Tapi kalau ada pola, soalnya 3 semua Pak, 3 nomor terus. Soal pertama ini, soal kedua, ya pasti kalau soal dari semester 97 sampai 115 itu 3 soal dan soalnya sama, berarti semester 116 pasti sama gitu. Itu pakai cara bego aja. Ya kalau nggak bisa, nggak ada soal-soalnya, yang soal-soal UAS nggak ada yang ngumpulin, ya coba lihat materi mata kuliah itu materi apa gitu. Dipelajari dari yang
handout-nya, ya material pembelajaran itu dibaca, itu pasti keluar dari situ, gitu. Atau ya bertanya ke mahasiswa peserta mata kuliah 115, kemarin apa sih? Oh, kemarin yang keluar ini, berarti kok 116 ini yang keluar. Atau minta bocoran, ya soal UAS itu difotokopi sama siapa, atau dikumpulkan sama siapa, admin ya tanya ke admin pasti tahu, itu sih bener kalau ngasih. Jadi konklusi atau jawaban kesimpulan dari deduktif ini masih bersifat, prediksi ya, prediksi soal yang akan keluar, masih kebenaran masih belum full ya, belum valid ya, karena berpeluang, masih peluang sifatnya, peluang peluang itu ya belum tentu, masih belum tentu 1, belum tentu 0 ya, belum jelas sebelum Anda melakukan penelitian sendiri atau melakukan empiris atau mencoba sendiri. Nah, seperti itu ya, misalnya nomor 3, contoh 3, ada bom meledak di hotel California gitu. Kalau induktif itu pasti ya, caranya bagaimana? Ya tanya ke mobil, "Hei mobil, itu supirnya siapa waktu kemarin meledak?" Ya mobil mana bisa tanya, kan mobil mungkin aja ada CCTV ya, CCTV yang di belakang apa namanya, kaca itu atau yang ke depan. Dari situ kan bisa terlihat. Ternyata nggak ada CCTV-nya, Pak. Ya tanya ke korban gitu. Tanya korban yang deket apa, deket dengan bom, deket dengan mobilnya itu. Ya nunggu sadar setelah berapa tahun kemudian sadar tanya. Itu kemarin yang waktu meledak siapa? "Bom ini Pak," nah, gitu. Atau kalau induktif nggak bisa ya deduktif ya, ini masih berpeluang ya. Ngumpulin tuh data-data rekaman CCTV di lokasi. Kalau di hotel depan California, CCTV-nya di situ yang punya siapa aja, nanti ditelusuri sampai 1 kilometer sebelum hotel itu mobilnya terlihat ya, itu bisa ditelusuri platnya. Kalau platnya ketemu nyata plat palsu, dilihat pecahan mobil, mencari apa, nomor mesin. Nah, jadi vehicle identity number, jadi nomor mesin tuh pasti ada. Kalau bom mobil itu pasti mesinnya tidak meleduk ya, masih terpental. Oh ketemu Pak di McD Pak. Wah jatuh di McD ya, nibani penggorengan. Nah itu nanti VIN-nya kan bisa dilihat. Nah VIN itu di database Samsat akan terlihat punya siapa. Oh ternyata punya ini Pak, punya ini ya ditelusuri. Ya SNK-nya siapa ini? SNK-nya ini, telusuri alamatnya, udah dijual Pak, ke siapa? Ke sini. Oh, ujung-ujungnya yang beli barusan, siapa yang tadi naik? Ponakan saya, udah kena semua habis itu. Ponakannya, yang ngomong ponakan itu diambil darahnya, terus serpihan apa ya, daging yang dibom atau di mobil itu diperiksa secara DNA sibling ternyata benar. Ya udah kena. Yang pelaku bom mobil ini ponakannya si X ya, si X ya, nah, gitu. Atau jarinya sidik atau jidiknya jari ya. Jadi akhirnya menyimpulkan jawaban bahwa pelaku bom mobil di hotel California adalah bla bla bla. Ini sel sel bla 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 bla. Jadi itu ilmu forensik ya. Atau jadi di apa ya, di Mesir itu tahun 2020 ditemukan mumi, mumi yang baru. Jadi ada makam, ternyata tuh makamnya Raja Fir'aun. Bingung ini apa, umurnya berapa tahun gitu, umurnya berapa tahun. Ya kalau induktif ini pasti ya, tanya ke mumi gitu. Ya gimana Pak, muminya sudah kaku gitu ya dibawa ke Guntur. Apa itu markas tentara, polisi tentara itu. Jangan kencang-kencang. Di PM Guntur itu kalau mumi dibawa ke sana itu nanti bisa bisa ngaku Pak. Wah, orang Mesir nggak percaya.
Mesir sampai berapa bulan nggak menemukan usianya, tapi ada orang ahli Indonesia bilang, "Coba saya bawa ke Indonesia 2 minggu, nanti lengkap." Akhirnya karena sudah deadlock, dibawalah 2 minggu ke Indonesia. Sama orang itu dibawa ke markas itu tadi, polisi militer Guntur itu. Nggak lama muminya sudah kembali ke Mesir sama ada kertas deskriptif. Wah, ini nama muminya siapa, komplit. Keturunannya siapa gitu. Terus ditanya, "Kok bisa?" "Ya, di sana ada treatment, Pak, supaya muminya ngaku." Mumi aja bisa ngaku apalagi yang manusia ya, ya gitu. Tapi ini kan enggak mungkin nanya ke mumi, ya bullshit. Gimana nanya ke mumi? Lihat muminya aja mungkin bisa pingsan. Jadi akhirnya pakai deduktif ya, masih berpeluang. Jadi pakai apa? Pakai ilmu radiokarbon ya. Jadi kalau ada karbon di udara itu nanti akan waktu paruhnya akan ketahuan. Jadi gini. Jadi unsur karbon 14 di jaringan sel mumi yang mati itu ya, itu diambil. Unsur C14 karbon yang ada di jaringan itu dilihat. Jadi unsur C14 itu mempunyai waktu paruh 5.730 tahun. Waktu paruh itu waktu semacam memancarkan energi gitu loh. Jadi nanti dicek ya, itu energinya masih ada atau enggak gitu. Kalau ternyata masih ada, nanti dimasukkan rumus ketahuan ini hidupnya itu kapan gitu. Begitu dia mati, dia kan selnya jaringannya mati kan. Kalau mati itu waktu paruhnya mulai hidup, jadi ketahuan umurnya sekian gitu. Ya hampir mendekati ya. Paling beda-beda 6 bulan gitu. Tapi masih berpeluang. Itu deduktif. Kalau ada pertanyaan, berapa lama KA Bromo dari stasiun Gambir sampai ke stasiun Pasar Turi Surabaya? Ya induktifnya gampang, ikut aja ya. Atau ya ikut di keretanya itu, terus begitu keretanya jalan, Anda cek jam berapa, screenshot jam sekian. Nanti sampai di Pasar Turi, screenshot lagi handphonenya. Jadi akan kelihatan jam saat datang di Pasar Turi dikurangi jam pada saat di Gambir. Itu akan kelihatan berapa jam. Atau nitip counter ya. Jadi teman Anda di Gambir itu nitip counter, di set begitu keretanya jalan, counter dinyalakan, taruh di masinis. Kasih itu sekian, Pak ini nitip Pak, sampai Surabaya kasihkan teman saya. Oke. Begitu sampai Surabaya, counter dikasihkan teman Anda. Terus Anda lihat, oh counternya sampai Surabaya sekian, berarti perjalanannya membutuhkan waktu sekian. Itu induktif pasti benar, pasti. Tapi kalau deduktif ya kumpulin deh tuh data-data lama perjalanan kereta api Agar sejak si kereta itu beroperasi sampai kemarin. Data perjalanan lama perjalanan kereta Agar Bromo tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nanti Anda rata-ratakan, nanti akan ya nggak jauh dari situ. Jadi apa ya? Standar deviasinya tidak jauh dari situ. Terus kira-kira kalau hari ini pergi itu ada variabel apa? Ada banjir di Semarang enggak? Atau ada apa? Jalan kereta apinya dilewati kerbau atau bagaimana? Atau ada acara di sepanjang perjalanan? Enggak ada. Kalau enggak ada ya berpulang cepat. Ya, itu ya. Apakah nanti malam jam 7 kampus UNJ hujan? Ya kalau induktif ya, empiris ya, tunggu aja di sana. Jam 7 gimana? Deres Pak, jadi bener berarti, jawabannya benar hujan. Tapi kalau deduktif ya bersifat peluang. Kumpulin data, teori, penyimpulkan, nanti Anda simpulkan. Nanti ujungnya ilmu meteorologi dan geofisika itu. Terus itu siang sapi yang lagi makan rumput di seberang tempat kita sembunyi ini berapa tahun? Kalau induktif ya empiris ya tanya langsung. Ya bisa ngomong sapinya enggak, lihat giginya, lihat kukunya. Kalau bersyukur ketemu pemilik sapinya tanya,
"Pak, berapa tahun ya sapi?" "Baru 7 tahun." "Oh, 7 tahun." Nah, kalau nggak bisa keluar dari tempat persembunyian ya cari pengetahuan yang sudah pernah muncul ya pasti benar. Kalau kayak gini nih sapi tipe ini tuh kalau sekian tahun itu indikasinya gini 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 gini. Jadi dari semua ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki Anda menyimpulkan. Jadi ilmu hewan menyimpulkan ini usianya sekian, 6 tahun sampai 8 tahun ya deket-deket ya, deket-deket juga gitu. Ingat ya nanti di akhir perkuliahan S1 Anda diwajibkan membuat suatu penelitian ilmiah, metode ilmiah itu, namanya mata kuliah skripsi. Jika penelitian ilmiah tersebut dapat dipertahankan, maka Anda dianggap sudah pantas mendapatkan gelar sarjana pendidikan, gitu. Jadi sudah terbukti secara ilmiah empiris dapat mencari jawaban pertanyaan. Itu jadi maksudnya seperti itu. Jadi skripsi itu adalah menguji teori. Menguji teori apakah teorinya benar. Benar apa? Dapat menjawab pertanyaan. Gitu. Ya. Kalau ternyata teori yang dipakai sudah salah, ya mungkin saja cara mendapatkan datanya salah ya. Sebab kalau S1 itu hanya membuktikan teori gitu, tidak membuat teori tapi membuktikan teori saja. Oke, sekali lagi apa yang saya katakan ini belum tentu kebenarannya. Yang benar pasti itu di bukunya Pak Yuyun S. Surya Sumantri, filsafat ilmu sebagai pengantar populer. Oke, sampai di sini silakan tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di tatap muka yang berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.